sawit turwarenyem borgu dewa sidiamahi diwayona paracu dayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Ratusan penerbangan dibatalkan akibat penutupan Bandara Ngurah Rai.
Erupsi Gunung Agung tak hanya mengeluarkan abu pekat, bencana alam ini juga menyebabkan keluarnya lahar dingin. Para pengungsi memilih mengungsi mandiri di balai-balai Banjar terdekat. Ditutupnya Bandara I Gusti Ngurah Rai membuat pelabuhan Gilimanuk menjadi siaga. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet berita terhangat dan inspiratif. Tertutup abu vulkanis, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ditutup. Akibatnya, ratusan penerbangan dibatalkan. Erupsi Gunung Agung berdampak pada aktivitas Bandara Ngurah Rai Bali. Senin pagi, Bandara Internasional ini ditutup sementara karena ruang udara di area Denpasar tertutup abu vulkanis. Pengamatan dilakukan menggunakan paper test serta secara visual, sehingga otoritas penerbangan mengambil keputusan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ditutup selama 12 jam. Akibat penutupan ini, 442 penerbangan dibatalkan. 7 penerbangan dari luar negeri dan domestik yang sedang mengudara menuju Bali dialihkan ke Bandara Juanda Makassar, Lombok, dan Kupang. Jam 7 pagi keluarlah noten, dimulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Jam 7 pagi besok. Jadi satu hari kita nyatakan ditutup. Namun demikian, per 6 jam sekali kita evaluasi. Jadi sifatnya tidak rigid, masih variabel. Kita tutup satu hari, satu malam, namun per 6 jam sekali kita evaluasi. Apakah di atas, di sekitar bandar udara masih terdapat via abu vulkanik. Ditutupnya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali membuat calon penumpang dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta memilih mengembalikan tiket pesawatnya. Mereka memilih terbang menuju Surabaya dan tempuh jalur darat menuju Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca penutupan Bandara Ngurah Rai Bali, ribuan penumpang membludak memenuhi loket-loket penukaran tiket. Oleh pihak maskapai, penumpang diberikan pilihan untuk mengembalikan tiket atau mengatur ulang jadwal penerbangan. Seperti inilah suasana di terminal keberangkatan pasca otoritas bandara menutup operasional Bandara Ngurah Rai Bali. Ribuan penumpang memenuhi loket masing-masing maskapai penerbangan untuk refund atau pengembalian uang tiket. Pihak maskapai sendiri memberikan pilihan untuk penumpang. Penumpang diperbolehkan menukarkan tiketnya atau mengatur ulang jadwal penerbangan. Seperti Arnold, salah satu penumpang tujuan Labuan Bajo ini. Saat itu dia sudah berada di dalam pesawat, namun adanya pengumuman penerbangan ditutup. Semua penumpang akhirnya turun dan kembali ke terminal keberangkatan. Dia berencana akan menukarkan tiketnya, namun antrian cukup panjang. Kami setelah kita bertanya ke petugas di atas, dijelaskan bahwa kita bisa ke konter dari masing-masing maskapai yang ada di sekitar area di sini, apakah untuk reschedule ataupun untuk refund tiket. Dan namun sampai sekarang saya sendiri belum bisa, saya mau refund tadi karena sangat padat begini, jadi saya belum ada kesempatan untuk refund tiket saya di Lion Air. Untuk memberikan kenyamanan penumpang, pihak bandara juga menyiapkan sejumlah ruang tunggu di beberapa pintu keberangkatan. Pihak Angkasa Pura juga telah bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Darat untuk memfasilitasi penumpang melalui jalur darat. Penumpang akan diantarkan ke Terminal Mengwi Badung untuk selanjutnya menuju ke bandara terdekat seperti Bandara Juanda Surabaya. Begitu juga dengan penumpang yang akan menuju kawasan timur. Sebelumnya otoritas Bandara Wilayah 4 pada pukul 7 pagi terpaksa menutup Bandara Ngurah Rai karena dari hasil pengamatan dan sejumlah data dari instansi terkait, abu vulkanik letusan Gunung Agung sudah mengarah ke bandara dan sudah menutupi kawasan udara Denpasar. Penutupan akan berlangsung selama 24 jam, namun sifatnya dinamis, sewaktu-waktu akan dibuka jika kondisi sudah aman untuk penerbangan. Evaluasi terkait kondisi terakhir debu vulkanik di udara maupun di Bandara Ngurah Rai akan dilakukan setiap 6 jam sekali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Dalam sepekan terakhir, Gunung Agung mengalami beberapa kali erupsi. PVMBG pun menaikkan kembali status gunung yang semula di level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Zona bahaya pun diperluas menjadi 8 dan 10 km wilayah sektoral. Pasca terjadinya erupsi beberapa kali pada Sabtu malam, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG akhirnya kembali menaikkan status Gunung Agung dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas Senin pagi. Naiknya status gunung ini disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Agung yang kian meningkat secara signifikan. Kepulan volume abu vulkanik yang keluar dari dalam kawah semakin tebal. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk jika sewaktu-waktu terjadinya letusan besar sehingga banyak menelan korban jiwa. Dengan naiknya kembali status Gunung Agung ke level awas, maka zona merah diperluas. Jika sebelumnya zona merah berada dalam radius 6 dan 7,5 km wilayah sektoral, diperluas menjadi 8 dan 10 km wilayah sektoral ke semua arah. Warga pun dihimbau agar tetap menjauhi dan tidak beraktivitas pada zona bahaya yang telah ditetapkan. Aktivitas Gunung Agung ini sudah semakin tinggi. Kita naikkan statusnya dari level 3 siaga ke level 4 awas. Dulunya 6 ya waktu siaga, sekarang menjadi 8 km di awas ini. Kemudian juga sektoral kita bertambah juga menjadi 10 km. Hingga Senin pagi, kepulan abu vulkanik Gunung Agung tetap tinggi yang mencapai ketinggian 3.000 meter di atas puncak gunung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. 1 minggu semenjak kembali erupsi di hari Selasa lalu, Gunung Agung di Kabupaten Karangasem akhirnya meletus dan kini PVMBG menaikkan status menjadi level awas. Saat erupsi pertama kali, hanya asap tebal yang membumbung setinggi 300 meter di atas kawah. Berikut lini masa perkembangan Gunung Agung selama 1 minggu ini. Selasa 21 November 2017, letusan Gunung Agung terjadi sekitar pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah. Asap dan debu tipis membumbung dengan ketinggian 300 hingga 600 meter. Letusan yang terjadi berjenis freatik tidak berhubungan dengan magma sehingga tidak mengeluarkan material. Saat itu Gunung Agung masih berstatus siaga level 3. Usai erupsi Selasa sore, Rabu pagi aktivitas vulkanik Gunung Agung berangsur turun. Kawah Gunung Agung saat itu hanya mengeluarkan asap putih tipis didominasi uap air yang keluar hingga 700 meter di atas kawah. Setelah sempat tenang, Sabtu malam Gunung Agung kembali erupsi. Kala itu sinar api sempat mencuat dari mulut kawah. Asap pekat berwarna abu kehitaman membumbung tinggi 1.500 meter dari puncak kawah Gunung Agung. Erupsi freatik beruntun terjadi sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dan terus beruntun hingga jam 11 malam. Pasca erupsi freatik ini, belasan dusun di Desa Besakih, Karangasem, Bali dihujani abu vulkanik yang cukup tebal. Minggu sore aktivitas erupsi Gunung Agung terus meningkat. Erupsi bersifat magmatik, puncaknya jam 10 malam hingga dini hari, amplitudo tremor cenderung menguat dan Gunung Agung meletus. Asap pekat bertekanan kuat membumbung hingga 3.000 meter. Kala itu sinar api terus keluar dari kawah gunung. Karena aktivitasnya yang terus meningkat terhitung mulai Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, PVMBG menaikkan status Gunung Agung dari siaga level 3 menjadi awas. Warga di radius 8 hingga 12 km dari kawah di segala sektor arah wajib mengungsi. Erupsi Gunung Agung tak hanya mengeluarkan abu pekat. Bencana alam ini ternyata juga menyebabkan keluarnya lahar dingin. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Kami sajikan berbagai informasi menarik dari sudut pandang Islam. Mengulas tempat dan gaya hidup umat muslim di berbagai penjuru dunia. Untuk
mendapatkan hasil kreasi kuku, para wanita bisa melakukan di salon atau di rumah. Setiap orang memakai hijab itu mereka punya alasan masing-masing. Karena menurut aku untuk sesuatu menjadi lebih baik, gak usah takut. Karena kita bersama Allah. Temukan inspirasi wanita Islami di pagi hari bersama Saliha. Hanya di Net. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada lalu manis. Sarasehan hanya di Net. Berapa bersaudara? 2 bertiga. 3 kayak beginian. Keren kan? Ibunya mana? Istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka non. Kita bukan lagi menjadi followers, tetapi trendsetter. Ada effort untuk menjadi seperti ini. Suatu kebanggaan tersendiri bisa berkarya dan diapresiasi oleh dunia. Ada sesuatu yang membuat kita cinta akan dunia sastra. Bermimpi, berimajinasi, berkarya dengan passion. Garas Live. Hanya di Net. Bermain di depan pendukung sendiri, Juventus justru tampil lebih banyak tertekan. Tapi Juve punya serangan balik lebih aduhai. Di Arsenal dibantai Empol, di Liverpool dibantai Man City. Gila, sedih banget ya. Dan ini gol yang kedua nih. Boom! Wah! Nah itu dia nih, jadi Harry Kane jadi pahlawan kemenangan di Lily Whites. Akhirnya cetak gol juga tuh. Ini menarik nih. Aksinya Sadio Mane melayangkan tendangan ke mukanya Ederson Moraes. Tapi tetap di Net Soccer. Erupsi Gunung Agung tak hanya mengeluarkan abu pekat. Bencana alam ini juga menyebabkan keluarnya lahar dingin. Salah satunya yang terjadi pada aliran sungai Yesah yang berada di Desa Muncan, Karangasem. Inilah kondisi sungai Yesah di Desa Muncan, Karangasem. Lahar dingin berwarna abu pekat dari Gunung Agung mengalir deras. Aroma belerang tercium menyengat di sekitar sungai. Lahar dingin terjadi sejak Senin dini hari. Derasnya aliran lahar dingin ini merusak lahan sawah warga yang siap panen. Ya besar. Kalau ini yang sudah berapa kali Pak? Baru satu kali? Ini aja. Baru pertama aja? Ya baru pertama. Cuma persawahan aja yang padi hancur. Iya, persawahan tuh ada pantun tuh. Udah padi-padinya tuh udah. Semua udah habis. Kalau lahan pertanian Bapak kena juga kena? Ada kena ini, 12 sarun. Lahar dingin juga menyebar ke berbagai titik aliran sungai lainnya di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Kelungkung. Fenomena ini terjadi akibat tekanan magma dari dalam kawah yang menyebabkan keluarnya air dari zona lemah Gunung Agung. Tekanan magma dari bawah ini yang menyebabkan terperasnya air tanah di tubuh Gunung Agung. Nah ini terperas, kemudian keluar ke zona yang lemah, akhirnya mengalir jadi lahar. Karena berbahaya, masyarakat diminta menjauhi area terdampak lahar dingin, terutama di daerah pinggir sungai. Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Agung masih tinggi. Pagi ini awan tebal menutupi pandangan Gunung Agung.
Namun asap dan abu setinggi 3.000 meter masih membumbung tinggi. Saat ini angin mengarah ke selatan tenggara, namun kondisi ini terus berubah. Selain wajib memakai masker, warga diimbau untuk menjauhi zona merah 8 dan 10 km zona sektoral. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Aliran lahar dingin tidak saja mengalir di sejumlah sungai di Kelungkung dan wilayah Karangasem Selatan. Aliran lahar dingin ini pun menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran akan lahar dari Gunung Agung. Meskipun berada di jarak 7 km dari puncak Gunung Agung tak membuat sejumlah warga di Desa Ban Kecamatan Kobo Karangasem ini takut. Pasalnya warga ini pun berbondong-bondong datang hanya untuk menyaksikan aliran lahar dingin dari Gunung Agung yang mengalami erupsi. Air yang bercampur lumpur ini pun mengalir di jalur Sungai Aya yang merupakan jalur lahar dingin pada tahun 1963 saat Gunung Agung meletus. Banyak warga yang penasaran dengan lahar dingin ini. Sebuah alat berat milik salah satu galian C pun dikerahkan untuk membuat tanggul untuk menahan lahar dingin agar tidak meluber ke sejumlah titik galian C. Tadi pagi, kira jam 6 lah. Artinya teman-teman sudah lari sih, saya kira lari kemana? Lari melihat ini. Ya, teman-teman sih bilang lahar dingin, tapi kalau dulu juga pernah, kalau hujan-hujan biasa kan karena banyak debu di sana, pembakaran hutan terbakar bisa gini. Mungkin ini juga karena pengaruh hujan yang kemarin masuk ke dalam kawah. Kawah memang ada apinya, memang apinya ada kelihatan. Kalau malam kelihatan. Nah, itu sekarang kena air. Airnya sekarang keluarkan debu-debunya itu yang sudah jadi arang itu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah aparat kepolisian pun meminta warga untuk menjauh dari aliran lahar dingin tersebut. Ini dikarenakan posisi aliran lahar dingin ini berada sangat dekat dengan Gunung Agung. Tidak hanya warga, sejumlah truk pun diminta untuk tidak beroperasi. Namun para supir pun tetap membawa truknya ke sejumlah galian dengan menyeberangi aliran lahar dingin ini. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Setelah sempat pulang ke rumah, ratusan warga Desa Dukuh yang berada 5 km dari puncak Gunung Agung terpaksa harus kembali mengungsi. Hingga kini petugas terus upayakan evakuasi ribuan warga yang bermukim di radius 7 hingga 8 km. Terancam erupsi Gunung Agung, sekitar 600 warga Desa Dukuh Karangasem, Bali terpaksa harus mengungsi. Panik setelah melihat percikan api disertai asap hitam pekat. Hanya dengan membawa barang seadanya, warga langsung mengungsi naik truk terbuka. Dari rumah jam 2 pagi ke Galian C. Galian C. Terus duku atas? Nggih, atas. Terus meriki di pagi jam 9. Jam 9. Oh, yakti katanya ada api, asap tebal dan nggih, yakti pun asap itu di bara pun. Desa Dukuh berjarak 6 km dari puncak Gunung Agung. Saat status Gunung Agung siaga 3, warga juga sempat mengungsi. Namun baru saja memutuskan kembali ke rumah, Sabtu lalu Gunung Agung meletus dan statusnya naik jadi awas. Untuk evakuasi kita mulai dari tadi pagi jam 6 dan untuk yang kita utamakan adalah masyarakat yang KRP 3 kan. Ini untuk yang kita bawa sekarang adalah masyarakat dari Dukuh. Tadi saya sampaikan sama kepala desa termasuk kepada warga-warga di sana supaya segera semuanya mengungsi karena status Gunung Agung ini kan kayaknya sudah meningkat kan gitu. Pemerintah tetapkan zona merah radius 12 km dari puncak Gunung Agung. Hingga siang ini petugas masih terus upayakan evakuasi ribuan warga yang bermukim di radius 7 hingga 8 km. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sejak ditetapkannya status level awas Gunung Agung, warga yang tinggal di kawasan rawan bencana mulai mengungsi. Berikut laporan dari Vera Senvia dan Dewa Priyana mengenai situasi di pengungsian terbesar Gor Swecapura. Ya, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi pagi, pihak PVMBG menetapkan status Gunung Agung dari level siaga menjadi level awas. Dan ini terjadi karena memang aktivitas Gunung Agung semakin meningkat. Jika beberapa hari yang lalu terjadi erupsi freatik, maka dari pengamatan hasil PVMBG tadi malam sudah terjadi erupsi magmatik, terjadi peningkatan aktivitas Gunung Agung. Saat ini saya sudah berada di Gor Swecapura yang berada di Kabupaten Kelungkung dan menjadi tempat pengungsian terbesar. Dan untuk mengetahui perkembangan dan terupdate terkait jumlah pengungsi seperti apa, saya sudah bersama Bapak Putu Widyade selaku Kepala BPBD Kabupaten Kelungkung. Bapak bisa ceritakan Pak, untuk saat ini update pengungsi seperti apa Pak?
Baik, jadi kami dengan adanya kemarin erupsi freatik itu ada peningkatan pengungsi tapi tidak begitu signifikan. Tapi hari ini pengungsi yang masuk ke Gor Secapura hari ini ada 900 pengungsi dan di Kabupaten Kelungkung data yang kemarin terakhir sampai siang ini 3.067 jiwa. Tapi tadi saya dapat keliling di masing-masing banjar di Kabupaten Kelungkung sudah ada pengungsi masuk lagi. Tapi datanya itu belum bisa kita update sampai hari ini. Terkait logistik ini Pak, bagaimana Pak persiapan logistik dari Kabupaten Kelungkung sendiri untuk menampung para pengungsi? Baik, jadi untuk maklum bahwasanya pemerintah Kabupaten Kelungkung belum mengeluarkan anggaran dari APBD di dalam penanganan pengungsi dari saudara-saudara kita di Karangasem. Kita masih mengandalkan donatur dan beras cadangan pemerintah itu yang dikeluarkan dari pemerintah provinsi. Jadi baru masalah logistik, kemarin logistik kita 4 hari yang lalu kita mempunyai stok 33 ton 175 kilo sebagai bahan logistik beras yang ada di dapur umum. Jadi kalau melihat kondisi sekarang, kalau kita hitung masih 3.000 pengungsi, kita hanya membutuhkan beras sehari 1 ton 22 kilo seperti itu. Jadi kira untuk masalah konsumsi kita aman lah berapa minggu ke depan ini seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya memang hingga saat ini status Gunung Agung memang masih ditetapkan menjadi awas. Namun masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dihimbau untuk tidak terpengaruh terkait informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. BNPB perkirakan akan terjadi letusan susulan yang lebih besar. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal, aku rubah sedikit konsepnya jadi studio, aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam tertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu. Selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depan ya. Kamu dengan aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Comedy Night Live hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam depan. Siap Mbak. The East hanya di NET.
Senin siang, Gubernur mengunjungi pos pantau Desa Rendang Karangasem untuk mengecek langsung kondisi Gunung Agung. BNPB perkirakan akan terjadi letusan susulan yang lebih besar. Senin siang, Gubernur Bali mengunjungi pos pantau yang berada di Desa Rendang Karangasem. Gubernur mengecek kondisi gunung terkini serta kesiapan petugas tim PVMBG. Status awas ini kemungkinan akan berlangsung selama sebulan. Setelah dijelaskan oleh ahlinya dan para petugas di sini bahwa saat ini terjadi letusan terus-menerus berupa abu vulkanik. Biasanya kondisi seperti ini 1 bulan. Berarti selama 1 bulan ini statusnya ya awas. Sementara antisipasi erupsi susulan yang lebih besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tetapkan radius berbahaya sejauh 8 km dari puncak Gunung Agung. Kemungkinan akan terjadinya letusan-letusan yang lebih besar daripada sebelumnya sangat tinggi, apalagi masih beberapa indikasi menunjukkan memang akan terjadi letusan. Bahkan letusan sejak kemarin sudah disertai dengan letusan-letusan yang eksplosif. Terdengar dentuman cukup lemah dan getaran yang ada di sana sampai sejauh 12 km. Abu vulkanis terdiri dari karbon dioksida dan florin. Menghirup abu vulkanis dapat menimbulkan masalah pernafasan dan kerusakan paru-paru. Partikel abu vulkanis yang kasar dapat mengakibatkan goresan kulit dan mata. Goresan tersebut nantinya akan menimbulkan pembekakan jika abu vulkanis terkena mata. Masyarakat di 22 desa yang berada di radius tersebut diharuskan mengungsi. Sampai saat ini baru sekitar 40.000 pengungsi yang sudah terdata dari sekitar 100.000 jiwa. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Untuk mengantisipasi membludaknya pengungsi yang datang ke tenda pengungsian, BPBD Buleleng siapkan tenda pengungsian sementara. Nantinya para pengungsi asal Kecamatan Kubu Karangasem yang masuk KRB 3 akan dievakuasi ke tenda pengungsian di Desa Les. 2 desa di wilayah Kecamatan Kubu yang masuk zona merah atau KRB 3 telah mengungsi ke wilayah Tejakula Buleleng sejak Minggu siang. Untuk mengantisipasi membludaknya gelombang pengungsian ini, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buleleng beserta Basarnas Bali kembali membangun tenda. Sebanyak 8 tenda telah dibangun untuk disiapkan para pengungsi, posko pendataan pengungsi serta Basarnas Bali. Tidak hanya itu, sejumlah bantuan personil Basarnas dari Lombok Nusa Tenggara Barat pun turut diperbantukan untuk mengevakuasi para pengungsi dari wilayah rawan di kawasan Kecamatan Kubu. Hingga saat ini sebanyak 4.000 lebih pengungsi asal Desa Duku telah berada di Desa Tembok, Desa Tianyar Barat, serta Desa Les. Menurut Kabid Kedaruratan BPOBD Buleleng, Ketut Sensus mengaku meskipun adanya penambahan tenda yang dibangun di Desa Les ini hanya untuk sementara bagi para pengungsi. Para pengungsi nantinya akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak untuk menghindari penyakit. Maksud kami di sini kalau ada nanti kalau datang pengungsi dari Desa Duku dan Bak, kita terima dulu di sini 2-3 hari kita layani dulu di sini. Sudah itu baru kita relokasi ke rumah penduduk atau ke tempat pasung yang lainnya. Sejumlah fasilitas lainnya seperti MCK pun telah dibangun pada saat pengungsian awal September lalu. Namun sayang, sejumlah tenda pengungsian yang berada di posko Les ini hancur dan robek lantaran lama dipasang dan tak terurus. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sambangi pos komando, Gubernur Bali pastikan stok logistik aman. Gubernur juga himbau masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk tidak panik. Senin sore, Gubernur Bali Made Mangkupastike sambangi pos komando yang berada di Tanah Ampau, Kabupaten Karangasem, Bali. Dalam kunjungannya, Gubernur Bali pastikan stok logistik untuk pengungsi dalam beberapa hari ke depan masih aman. Gubernur juga lakukan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam penanganan Gunung Agung dan menghimbau warga Karangasem untuk tidak panik, terutama untuk warga yang berada di kawasan rawan bencana agar mengungsi di daerah aman di sekitar Kabupaten Karangasem. Ya, saya kira sekarang masyarakat kita sudah semakin cerdas ya dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu lagi saya kira ngotot-ngotot dan sebagainya. Dihimbau kepada mereka dengan penuh kesadaran demi keselamatan mereka untuk melakukan pengungsian. Dan harta benda dan sebagainya kita percayakan kepada Polri dan TNI untuk menjaga, sehingga mereka tidak perlu harus was-was tentang itu.
Terjadinya erupsi magmatik Gunung Agung mengakibatkan beberapa wilayah khususnya di Kabupaten Karangasem dan sekitarnya terkena dampak abu vulkanik. Pada rapat koordinasi ini pun Kepala BPBD Provinsi Bali juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker saat beraktivitas. Sebab persebaran abu vulkanik mengikuti arah angin dan tidak dapat diprediksi arahnya. Oleh karena itu, semua masyarakat yang di Karangasem ini menyiapkan masker, begitu saja. Kemana arah abunya sudah siap dengan maskernya. Karena itu berubah setiap saat, tergantung arah anginnya. 30 menit bisa berubah. Senin pagi pihak PVMBG menetapkan status Gunung Agung dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Penetapan status awas oleh PVMBG ini dikarenakan aktivitas erupsi magmatik Gunung Agung yang mulai nampak terlihat pada Minggu malam kemarin. Vera Zenvia Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Warga lereng Gunung Agung yang sebelumnya sempat pulang kemarin kembali lagi ke pengungsian. Sebagian dari mereka memilih mengungsi mandiri di balai-balai banjar terdekat. Pasca Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik, warga lereng gunung yang sebelumnya sempat pulang kembali lagi ke pengungsiannya. Sebagian dari mereka memilih mengungsi secara mandiri, salah satunya terlihat di Balai Banjar Jelantik Kuribatu, Desa Tojan, Kelunggung. Puluhan keluarga yang berasal dari Desa Duda, Karangasem memilih mengungsi di sini sejak Minggu pagi. Kembalinya warga mengungsi lantaran sebelumnya desa mereka terkena hujan abu vulkanik dengan intensitas tebal. Padahal Desa Duda, Karangasem masih dinyatakan zona aman 11 km dari puncak Gunung Agung. Mereka pun kini masih menunggu sampai kondisi Gunung Agung kondusif dan berharap segera mendapatkan bantuan logistik. Ampun, sudah keluar lahar. Bapak dari mana asalnya, Pak? Selat Bede, Jar Pegubugan. Itu jaraknya berapa kilometer dari gunung, Pak? 11 kilo. 11 kilo ya. Terkena abu vulkanik juga, Pak, ya di sana? Nah. Dari kemarin. Kapan ulangannya? Ulangannya bisa hari Rabu katanya. Terus di mana ulangan ntar? Bisa di SD katanya. SD di sini ya? Hingga Senin malam jumlah pengungsi Gunung Agung mencapai 24.000 jiwa lebih. Mereka tersebar di ratusan titik pengungsian di 9 kabupaten di kota Bali. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring aktivitas Gunung Agung yang terus meningkat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ratusan penerbangan dari dan menuju Bali dibatalkan pasca ditutupnya Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Tunggu liputannya saat lagi, jadi tetap di NET Bali. Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Video ini berdurasi 60 detik. Pikirkan, berapa jam yang Anda habiskan per hari pada smartphone Anda? Lebih dari 5 jam? 5 jam sama dengan 300 menit atau 18.000 detik. Sama dengan menonton video ini sebanyak 300 kali. Berapa ratus selfie yang telah Anda ambil? Berapa ribu meme yang telah Anda share dari grup sebelah? WKWKWK. Sudahkah menonton wajah-wajah dengan stiker binatang lucu hari ini? Atau berbagai tempat wisata terpopuler? Ups, hampir semenit. Scroll, like, scroll. Suatu hari ingin buka restoran seperti Rini di foto ini. Like, scroll. Dan ingin sekolah lagi seperti Tony. Like, comment. Congrats Tony, so proud of you. Scroll. Ingin buka online shop, tapi tabungan buat liburan dulu saja. Wujudkan mimpi bisa kapan-kapan.
Kapan-kapan bisa jadi takkan pernah terjadi. Sekarang, waktunya kita berhenti buang-buang waktu. Ini bukan hanya waktunya Tini, Tono, Rini, Michelle, John. Ini waktunya kita mengisi waktu dengan hal positif. Ratusan penerbangan dari dan menuju Bali dibatalkan pasca ditutupnya Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Penumpang memalikan tiket, sementara beberapa bandara persiapkan pendaratan pesawat yang dialihkan dari Bali. Pasca ditutupnya Bandara Igusti Ngurah Rai sejak Senin pagi, ratusan penerbangan dari dan tujuan Bali dibatalkan. Ada 55 penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali yang dibatalkan. Terkait penanganan penumpang akan dibuat posko gabungan di 3 terminal yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, terdiri dari pihak AP2, pihak airlines, dan otoritas bandara. Di Bandara Ahmad Yani Semarang, 4 penerbangan keberangkatan dan kedatangan dibatalkan. Dari 4 penerbangan tersebut, 2 penerbangan dari Semarang ke Bali, yakni maskapai Garuda Indonesia dan Wings Air. Sementara 2 penerbangan kedatangan juga dengan maskapai yang sama. 4 jadwal penerbangan menuju Bali di Bandara Adi Sumarmo Solo juga dibatalkan. Beberapa penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket pesawat harus mengganti jadwal terbang atau mengembalikan tiket. Sementara itu 5 penerbangan baik di internasional maupun domestik yang menuju ke Bali terpaksa harus mendarat di Bandara Juanda. Pihak bandara telah siapkan parkir khusus untuk pesawat yang dialihkan. Pesawat divert ke Juanda itu kami sudah menyiapkan 12 parking stand, diantaranya 6 untuk narrow body pesawat dan 6 untuk wide body. Sudah kami antisipasi seperti itu. Abu vulkanis berukuran besar akan mengganggu pandangan pilot. Abu vulkanis juga dapat menyebabkan kerusakan dan kekeliruan dalam membaca kecepatan pesawat. Ketika tersedot ke dalam mesin pesawat, abu akibatkan bilah turbin meleleh dan merusak komponen vital lainnya. Abu vulkanis yang meleleh akan membeku dan membuat mesin mati. Gumpalan abu vulkanis dapat melapisi sistem sensor suhu bahan bakar pesawat dan memberikan indikator keliru. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Hingga Senin malam, Bandara Ngurah Rai masih ditutup. Ribuan wisatawan asing pun memilih bertahan di bandara menunggu penerbangan selanjutnya. Hingga Senin malam, Bandara Ngurah Rai masih ditutup. Dari hasil evaluasi yang dilakukan setiap 6 jam sekali, petugas terkait menemukan adanya sebaran abu vulkanik di seputaran bandara. Jam 1 malam apakah ada perubahan lebih lanjut? Karena evaluasi ini kan tergantung nanti dari BMKG juga. Meteorologi, terus kemudian dari teman-teman di lapangan terhadap paper test yang ada. Nah ini kita akan ambil sampel-sampel ini keseluruhannya. Nah kita putuskan nanti sebelum jam 7 pagi apakah diperpanjang untuk notemnya, penutupan, apakah notemnya itu kita cabut. Nanti hasilnya kita rapat dari mulai jam 1 malam. Sementara hingga Senin malam penumpukan penumpang masih terjadi di terminal keberangkatan internasional. Pihak maskapai sendiri memberikan pilihan untuk mengembalikan tiket atau menunggu penerbangan selanjutnya. Namun sebagian penerbangan tujuan internasional ini memilih bertahan karena belum ada kepastian keberangkatan selanjutnya. Looks like we're going to have to get a hotel for one day. So then we haven't got any other options. So I think we're going to have to get a boat to Lombok and then try and get a flight out of Lombok back to Abu Dhabi. Dampak dari penutupan Bandara Ngurah Rai menyebabkan 442 penerbangan internasional dan domestik dibatalkan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Pasca erupsi gunung yang mengakibatkan ditutupnya Bandara Igusti Ngurah Rai membuat pelabuhan Gilimanuk menjadi siaga. Hal ini disebabkan karena dikhawatirkan akan ada lonjakan penumpang ke Pulau Jawa yang beralih dari perjalanan udara ke perjalanan darat. Ditutupnya penerbangan di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sejak Senin pagi membuat ASDP Gilimanuk Jemberana Bali pun mulai siaga. Sejumlah armada kapal pun telah disiapkan untuk mengantisipasi membludaknya penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Hingga Senin petang, peningkatan lonjakan penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk ini belum terlihat padat. Hanya sejumlah bus dan kendaraan pribadi yang tampak masih mendominasi penyeberangan di pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut manajer usaha PT ASDP Pelabuhan Gilimanuk Heru Wahyono menjelaskan, pasca terjadinya erupsi Gunung Agung jumlah penumpang masih terlihat normal. Jika nanti terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan, pihaknya jauh-jauh hari sudah menyiapkan 52 armada kapal dan mengoperasikan 32 kapal. Sebanyak 20 armada kapal tersebut akan siaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk lonjakan penumpang maupun kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk terpantau secara visual ya maupun data masih belum ada peningkatan. Masih belum ada peningkatan dan antisipasi kami ya kan kami menyiapkan semua kapal yang siap operasi ya kan untuk mengangkut penumpang ataupun kendaraan yang akan menyeberang ke Jawa. Ya, kalau mengingat lonjakan sudah ada ya kan, mengingat bandara sudah ditutup, pastinya akan ada lonjakan ya kemungkinan mulai hari ini. Sementara jumlah penumpang dari Jawa menuju Bali juga masih tampak normal. Selain itu, untuk mengantisipasi arus penumpang dari Bali ke Jawa, pihak ASDP Gilimanuk telah menyediakan posko tanggap darurat Gunung Agung. Posko yang dibangun ini nantinya akan dimanfaatkan oleh pengguna jasa penyeberangan yang ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti balap mobil listrik karya mahasiswa dari berbagai daerah. Jadi tetap di NET Bali. Diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang memiliki jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting.
Balap mobil listrik karya mahasiswa dari berbagai daerah berlangsung seru kemarin. Balapan bertujuan memacu kreativitas mahasiswa menghasilkan teknologi masa depan. Empat mobil listrik karya mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia beradu cepat di kampus Politeknik Negeri Bandung, Bandung Barat, Minggu siang. Balap mobil listrik ini digelar untuk ke-7 kalinya. Selain harus cepat, ada penilaian lain untuk mobil-mobil peserta balap, yaitu watt hour atau arus paling tinggi saat berlomba, serta arus pada saat awal dan saat akhir. Lomba ini bertujuan memacu kreativitas mahasiswa menghasilkan teknologi masa depan. Acara dihadiri mantan Menteri BUMN sekaligus tokoh yang menaruh perhatian besar pada perkembangan mobil listrik, Dahlan Iskan. Saya ikut tegang karena balap mobil listrik ini antusiasme dari mahasiswanya sangat tinggi. Ya, pemerintah kan sekarang sudah menaruh perhatian sangat besar, sehingga saya percaya bahwa akan terus maju, apalagi perkembangan teknologi, apakah teknologi baterai atau teknologi elektroniknya semakin maju. Juara pertama direbut mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, mengalahkan Universitas Telkom Indonesia di posisi 2 dan Politeknik Semarang di tempat ketiga. Yang kita siapkan yaitu pertama kestabilan mobil, terus 2 kelistrikan, motor dan kontrolernya. Perasaan takut ada juga, grogi juga ada, ya kita harus berani untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Kita harus berani mengambil apapun itu resiko. Balapan menempuh 10 lap. Sebagian peserta tidak dapat melanjutkan lomba karena mengalami kerusakan mesin. Jimmy Martino melaporkan untuk Net. Layaknya pemain sepak bola, mengoleksi mobil mewah juga jadi hobi sang manajer Manchester United, Jose Mourinho. Dan The Special One akhirnya membawa pulang satu mobil mewah setelah jadi bintang dan motivator di markas perusahaan otomotif Jaguar Land Rover. Today is a very important day for us. We all have a job to do, and I need everyone to give 100%. Kata-kata motivasi lantang diberikan oleh Jose Mourinho kepada para karyawan Jaguar Land Rover. Layaknya saat melatih, manajer klub Manchester United ini meminta para karyawan disiplin dan menyelesaikan target perusahaan. Kedatangan Mo ini membuat perasaan karyawan campur aduk antara semangat dan bingung. Bahkan bergaya layaknya supervisi pabrikan mobil. The Special One juga mengawasi perakitan mobil Jaguar F-Pace, mobil SUV mewah yang jadi andalan Jaguar Land Rover. Ia pun serius mengikuti proses produksi dari awal hingga akhir, hingga sentuhan akhir diberikan olehnya. The Special One memang pengguna setia mobil ini. Ia pun menjadi orang istimewa karena menjadi pembeli mobil F-Pace yang ke-100.000. Jaguar F-Pace dibanderol seharga 34.000 pound sterling atau berkisar 6 miliar rupiah. Sejak Februari 2014 lalu, Mo memang sudah menjadi duta merek Jaguar. Konsistensi, nama besar, dan ragam prestasinya membuat perusahaan mobil asal Britania Raya ini tak ragu memilihnya jadi sosok duta. Apalagi Mo juga piawai mengendarai mobil di beragam kondisi. Seperti saat ia mencoba mengendarai mobil SUV di cuaca bersalju dengan kecepatan tinggi. Tak hanya Jaguar, selama ini Mourinho memang pecinta mobil mewah. Ada 5 mobil supernan mewah yang dimilikinya. Sebut saja Ferrari F599, Jaguar F-Type R, dan juga Aston Martin DB9 GT. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe tayangan-tayangannya. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Bima Sakti. Solois ini akan membawakan lagu dengan judul Mewali. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami Net Bali Official.
Saya Agung Yuda Putra, Matur Suksuma, Om Santi 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 Om. Saja tekan beli tuang beli dan ngai adi nyaman nih jani adi berubah 100% Jani adi ngorang Sudah move on Beli tetap setia Saja kepening adi Diolas adi mewali sarangin beli dini Jani adi berubah 100% berubah Jani adi ngorang